Rena. Ya, dong. Kak tahu nggak sih? Aku tuh sebenarnya sedih banget, Kak. Tadi Kak ada cerita lagi dari seorang ibu umur 45 tahun. Datangnya keluhan utamanya tuh nyeri panggul setelah berhubungan dengan suami. Dan itu udah dirasakan sering banget. Dia bilang kurang lebih setahun terakhir, tapi dia nggak pernah mau ngomong sama suaminya. Bayangin deh, Kak. Udah nggak mau ngomong sama suaminya karena takutnya suaminya khawatir, takutnya suaminya merasa dia kenapa-napa. Yang lebih parah ternyata setelah aku anamnesis, Kak. Aku tanya kan, karena dari pemeriksaanku aku periksa dalam, kok ibu ini mulut rahimnya berdungkul, berbenjol-benjol gitu loh, Kak. Sampai sepertiga distal vagina, sepertiga bawah vagina, ya. Itu kalau kita udah periksa dalam kayak gitu, ditambah lagi kita periksa pakai spekulum, mulut rahimnya berdungkul-dungkul, dan ditambah lagi keluhan pasiennya nyeri setelah berhubungan, perdarahan, ya kan? Dan nyerinya sudah dirasakan beberapa bulan terakhir. Itu kita paling takut dengan kanker mulut rahim, Kak. Itu penyebabnya apa dong? Itu kanker mulut rahim itu penyebabnya adalah virus HPV, Kak. Human Papilloma Virus tipe 16, tipe 18 ya. Mohon maaf ada gangguan. Ini nih, Kak, penyebabnya itu kalau sebenarnya bisa terjadi dari banyak faktor. Penyebab utamanya virus HPV, tapi jelas karena hubungan seksual. Ini salah satunya, faktor resikonya. Hubungan intim di usia di bawah 20 tahun. Ibu ini setelah kita gali menikah di umur 17 tahun. Anak terakhirnya sekarang sudah umur 13 tahun. Ya, Kak, ya? Nah, pernikahannya muda ya, kan? Sangat muda. Dan saya tanya lebih dalam, maaf ya Bu, saya tidak maksud sama sekali untuk menanyakan hal-hal yang lebih private sama Ibu. Tapi ini harus dilakukan karena sebagai tenaga medis saya perlu tahu dari mana asalnya. Ya. Saya tanya, apakah Ibu dan suami Ibu pernah ada masalah, LDR, atau bahkan mungkin suami Ibu pernah punya pasangan lain? Katanya betul, Dok. Sebenarnya sejujurnya sambil nangis, Kak. Suami saya itu sama saya udah LDR berapa tahun terakhir, dan bahkan dia punya istri kedua. Dan sebelum sama istri kedua ini yang dinikahi 5 tahun terakhir, dia juga beberapa kali berganti-ganti pasangan. Tapi saya masih terus memaafkan demi 4 orang anak di rumah. Ya Allah, Kak, gimana nggak sedih, Kak? Sedih lah, itulah perempuan, Kak, ya kan? Yang aku sedihin adalah ibu ini adalah seorang yang dari perawakannya, dari penampilannya, dari pendidikannya adalah seorang pendidikan tinggi, Kak. Harusnya bisa melakukan screening CA cervix. Pertama, pencegahan primer dengan vaksin HPV. Memang kalau untuk vaksin HPV itu hanya SD, 5-6 SD yang gratis pemerintah, ya kan? Di luar itu harus bayar, tapi itu kan investasi terbaik kita, Kak. Keluarin uang sekali seumur hidup 45 juta, berat memang. Tapi itu adalah untuk jangka panjang, ya. Kedua, kalau sudah pernah berhubungan intim atau berhubungan seksual, baik sudah menikah atau sebelum menikah, apalagi punya banyak anak begitu, sudah menikah, lakukanlah screening dengan IVA test. Gratis di puskesmas Indonesia atau pap smear. Bisa dilakukan tiap tahun sekali. Kalau hasil IVA-nya negatif, ya udah tiap tahun ulang. Kalau ada perubahan jaringan dari normal ke tidak normal atau ada lesi prakanker, bisa langsung diobati. Jadi nggak terlambat kayak gini. Bahkan pasien ini saya curigai diagnosisnya adalah CA cervix 3B, Kak. Tapi harus kita ambil dulu biopsi PA-nya tadi. Kita ambil sampelnya, kita cek di lab patologi anatomi. Betul nggak memang dia suatu keganasan mulut rahim yang dari hal-hal yang kita lakukan pemeriksaan tadi mengarah ke sana. Ya, betul. Nah, kesian kan, Kak? Ya, kesian. Terus abis ini, Kak, gimana coba? Nanti gimana penanganannya? Kalau udah betul memang sesuai dengan diagnosis kita, kalau sudah stadium lanjut seperti itu, harus diradiasi, Kak. Radiasi kemoterapi. Jadi kemoradiasi. Radiasi dulu baru diselang-seling dengan kemoterapi, ya. Makanya itulah pemeriksaan dari awal, screening pentingnya. Ketika ketahuan dari awal, bisa dilakukan tindakan lebih agresif dan angka kesembuhannya pun lebih tinggi. Kita nggak bisa membohongi, Kak, bahwa dalam 1 jam 2 perempuan di Indonesia meninggal karena kanker serviks. Padahal kanker serviks adalah satu-satunya keganasan mulut rahim, ya, khususnya ini, atau suatu keganasan pada perempuan, ya, yang mana bisa dideteksi. Kanker ovarium nggak bisa dideteksi, Kak. Kanker endometrium nggak bisa, tapi kanker serviks satu-satunya kanker pembunuh loh, Kak, yang justru ternyata bisa dicegah dengan cara itu, vaksin, dan ditambah kalau sudah pernah hubungan seksual, IVA atau pap smear. Jadi untuk semua perempuan di Indonesia gampang banget. Belum berhubungan intim, vaksin HPV, ya. Sudah berhubungan intim, vaksin ditambah IVA tes atau pap smear. Nggak punya uang, nggak bisa ngumpulin uang, kondisi ekonomi terbatas, nggak apa-apa, minimal IVA tes tiap tahun gratis atau pap smear, agar masa depan yang cemerlang demi Anda sendiri dan buah hati Anda ke depannya nanti akan bahagia, karena yaitu hanya kita yang bisa menolong diri kita. Betul ya, Kak, ya? Untuk semua perempuan di Indonesia, di dunia khususnya, justru ya, yang mengalami masalah seperti ibu ini, nggak usah berkecil hati, ya. Badai pasti berlalu, semua semangat, jalan Tuhan pasti ada, tapi kita sebagai hambanya harus ikhlas, terus berjuang dan berdoa.
Oke, dokter Amira, dadah suster.